Bib, Oi, Habib kan pelanggan tetap di restoran sini ya kan. Udah kenal banget, udah sering kesini. Aku Iya mau dong. minta tolong, boleh nggak Bib? Ya kalau aku bisa mah aku tolongin. Serius, Serius. mau tahu nggak apa kira-kira? Apaan? Jadi kan gini ya Bib ya. Ini kan kita puasa ntar malam itu kan malam ke-23 ya Bib ya. Benar. Nah, mau minta tolong sama Habib. Apa mintanya? Aku tuh mau ibadah gitu Bib, biar dapat Lailatul Qadar. Nah, Habib tolong jagain restoran aku gitu. Memangnya Lailatul Qadar itu hanya berlaku bagi Nikta Gina dan kawan-kawan aja. Ya kan aku Kan semua umat Islam juga pada mau mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Dan saya kan juga bagian dari umat Islam. Oh, jadi Habib juga mau ya? Lah, ya iyalah, semua juga harus mau. Ya Allah, ya Mau masalahnya masuk surga sendiri dia. ya kan biar lapang. Kan udah lapang, sebanyak apapun udah lapang. Dia mau masuk surga sendiri. Ya habis Bib, gimana dong? Aku sibuk. Nanti kalau misalnya ini restoran ditinggalin gak ada yang jagain, lah aku nggak bisa ibadah dong. Nah, ini ada beberapa insight dari Nabi Muhammad untuk kita. Pertama ya, Nabi Muhammad itu kalau sudah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Ya. itu bahkan sudah ngasih tahu ke Sayyidah Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yuk kita ibadah, fokus mencari malam Lailatul Qadar, sehingga beliau itu tidak lagi tidur bersama dengan istrinya. Oh. Bahkan tidur bersama dengan istrinya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad telah izin kepada istrinya menyampaikan bahwa beliau akan fokus iktikaf di masjid 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Nah, apalagi buka kafe. Kalau bisa, kafe ini kan bukan sesuatu yang urgent. Iya. Kecuali memang, wah kalau nggak ada kafe ini, siapa yang mau ngasih makan orang sahur gitu. Enggak, aku udah kaya sih, Beb. Nah, Asik, itu. sombong. Tiba-tiba sombong. Mantap. Nah, apalagi udah alhamdulillah rezekinya udah cukup. Alhamdulillah, iya. Jadi ditutup aja sementara di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk kita fokus ibadah. Oh gitu aja, Beb. Iya, kecuali memang kalau nggak ada kita nih jadi repot. Contohnya ya, satpam yang lagi jaga malam. Iya. Iya kan? Iya. Kalau nggak ada dia, siapa yang mau jagain? Betul. Ntar ada maling. Iya. Atau dokter di rumah sakit. Nah, dokter, perawat Iya. di rumah sakit. Betul, tenaga kemudian medis. iya, kan ada hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita tinggalkan itu akan membahayakan bagi diri kita atau orang lain. Iya. Maka bagi orang-orang seperti itu disebut sebagai satu kedaruratan atau uzur yang sifatnya syar'i yang diperkenankan oleh syariat. Maka mereka tidak iktikaf di masjid, tapi tetap iktikaf. Walaupun iktikaf menurut para ulama itu mayoritasnya menyebutkan di masjid, tapi ya udah karena kondisinya kita nggak bisa tidak, maka iktikafnya di pos kamling, di pos satpam, di rumah sakit. Oh, boleh Insya ya. Allah itu akan menjadi cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, asalkan kita tetap konsisten bekerja dan menjalani kerja itu sebagai ibadah, plus sebisa mungkin ibadah. Apa? Iktikaf itu kan intinya adalah muhasabah diri, merenungkan dosa-dosa untuk kita mintakan ampun. Kemudian bisa sambil baca Quran, kan sambil jaga bisa sambil baca Quran. Iya juga sih sebenarnya. Sambil ngerawat orang, setelah selesai bisa baca Quran. Iya. Dan lain sebagainya. Atau bisa sambil merawat sambil berzikir, sambil jaga pos satpam sambil bersolawat, kan bisa. Nah itu bagi mereka, insya Allah mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak di masjid, tapi di pos satpam, di rumah sakit, karena kata Nabi semua tempat kecuali kuburan dan kamar mandi, jika itu digunakan untuk beribadah maka ia menjadi masjid. Biar bisa dapat malam itu harus ngapain aja, Bu? Intinya harus memperbanyak ibadah. Apapun ibadahnya. Bagi wanita yang sedang haid gak bisa beribadah di masjid, gak bisa membaca Al-Quran, baca zikir-zikir.
baca sholawat, membaca buku, muhasabah diri, lakukan itu. Bagi yang bisa ke masjid, pergi ke masjid melakukan iktikaf sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Baca Quran, baca sholawat, memperbanyak sholat. Dan juga jangan lupa memperbanyak membaca Al-Quran, karena malam Lailatul Qadar itu salah satu kemuliaannya itu adalah karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Wih, Masya Allah. Ih, seru banget. Berarti nggak boleh tidur ya, Bib? Kalau lagi malam-malam Sebisa malam terakhir. mungkin nggak tidurnya dikit aja biar kita bisa tahajud. Oh iya, benar juga sih ya. Dan Ntar siang ngantuk, Bib. ya bukan berarti kan kemudian nggak tidur sama sekali. Setelah subuh kan bisa tidur Iya bentar juga sih. Yang penting tipis-tipis. kayak malam-malamnya dimanfaatkan untuk Iya, ibadah lagian gitu ya. siangnya ngantuk kan, Bib. Giliran buat medsosan, giliran buat Nggak ngecek. ngantuk dong. Iya, siangnya nggak ngantuk. Giliran buat ibadah jadi malas. Memang Nah gitu itu dia tuh tuh banyak godaannya godaan setan. setan, astagfirullah. Nah kita ngobrolin soal malam Lailatul Qadar ini ya teman-teman ngajian. Nanti kalau mau tanya-tanya silahkan. Nah jangan kemana-mana, kita tetap di ruang ngaji.